Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Industri kelas B. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota 12 orang. Yang pertama ada Erika Makikoko, yang kedua Harol Alik Pastika, yang ketiga Evun Claudia Kalase, yang keempat Kensya Woran, 5 Jason Kalengkongan, 6 Crescentia Afni Manorek, 7 Mentari Gracia Mumak, 8 Treti Lauren Nenggolan, 9 saya sendiri Septiania Rizka Syota, 10 Tria Kristina Manurung, 11 Yeskiel Franz, dan yang terakhir Yolanda Eka Putri. Pada kesempatan ini kami akan membahas 2 topik, yaitu topik yang pertama kepada teman-teman waktu dan tempat dipersilahkan. Industri dan komunikasi. Industri komunikasi adalah industri yang memproduksi pesan, data, dan informasi untuk berbagai tujuan, terutama ekonomi dan politik. Industri ini bersifat kapitalistik, membutuhkan tenaga kerja dengan skill khusus dan strategis karena dapat menjadi instrumen untuk membangun kekuasaan. Selanjutnya yaitu contoh bagaimana industri komunikasi dapat digunakan. Yang pertama yaitu media konvensional dan baru dapat menjadi alat propaganda, manipulasi opini publik, dan membangun budaya baru. Industri penyedia layanan telekomunikasi seperti internet dan telepon seluler dapat menjadi instrumen data mining dan spionase. Kemudian industri aplikasi di bidang transportasi dan belanja online dapat mengubah kebiasaan berbelanja, bepergian, belajar, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu industri periklanan dapat menjangkau kawasan yang lebih luas. Industri riset dan konsultasi bidang komunikasi dapat mempengaruhi kebijakan komunikasi di tingkat negara, partai politik, dan korporat. Dan yang berikutnya, universitas dapat dipandang sebagai industri komunikasi karena memproduksi pesan, data, dan informasi untuk dibagikan kepada mahasiswa. Berikutnya adalah industri dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian para anggota masyarakat ke dalam tingkatan atau standar yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik masing-masing anggota atau kelompok. Yang kedua, stratifikasi sosial dalam masyarakat industri modern memiliki 2 bentuk utama, yaitu kelas dan status. Yang ketiga, kaitan antara industri dan sertifikasi berdasarkan status semakin lama semakin tabur, terutama disebabkan semakin luasnya ruang lingkup hal-hal yang berkaitan dengan instalasi status. Selanjutnya, industri dan kelompok minoritas. Di kebanyakan negara-negara barat, kelompok minoritas menduduki posisi teratas dalam jumlah pekerja di industri mereka. Untuk mengetahui alasan dibalik dominasinya minoritas dalam industri, di sini saya akan mencoba membaginya ke dalam 2 perspektif, yaitu perspektif pihak industri dan perspektif kaum minoritas. Selanjutnya, industri dan kelompok minoritas. A. Perspektif industri. Alasan industri di Amerika atau menerima kelompok minoritas sebagai pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki kaum pribumi yang mau dipindahkan dari tanahnya ke dunia pabrik sehingga mereka karena tenaga kerja minoritas berasal dari negara dengan standar hidup yang rendah. Ketiga, kedunguan dan tingkat kebudayaan yang rendah. 4. Kelompok minoritas dianggap patuh. Berikut perspektif kaum minoritas, yaitu mereka tertarik oleh peluang ekonomi, tetapi mengambil pekerjaan yang relatif rendah. Berikut status mereka sebagai pengungsi yang mengalami penganiayaan atau perang saudara, kesulitan di pasar tenaga kerja di negara tempat mereka bermigrasi, memiliki informasi terbatas tentang beberapa lowongan pekerjaan, sehingga mereka bertahan sebagai pekerja kasar di industri. Industri dan keluarga. Pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga mungkin bisa bersifat langsung dan tidak langsung.
Yang langsung, lingkungan dan sifat kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari suatu keluarga. Yang bersifat tidak langsung, asosiasi antara pekerjaan dan keluarga dilakukan melalui media sosial kelas, membership keanggotaan dalam kelas sosial. Dampak industri bagi keluarga, dampak positif yang pertama, satu, peningkatan pendapatan keluarga. Yang kedua, meningkatnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang ketiga, terbukanya peluang kerja baru. Dampak negatif, satu, berkurangnya waktu bersama keluarga. Dua, meningkatnya stres dan kelelahan karena tuntutan pekerjaan yang tinggi. Tiga, melemahnya struktur keluarga karena kurangnya komunikasi. Industri dan perubahan sosial. Industri mempunyai dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh industri. Yang pertama, industri dapat mempengaruhi interaksi sosial antar individu, seperti meningkatkan individualisme dan mengurangi keramataman di masyarakat. Yang kedua, industri dapat mengubah struktur sosial masyarakat, seperti meningkatkan jumlah penduduk dan mengubah pola kelembagaan. Industri dan perubahan sosial. Industri dapat mengubah pola kehidupan masyarakat seperti meningkatkan penggunaan teknologi yang mengubah cara berinteraksi dengan individu lain. Perubahan industri dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka peluang kerja dan berusaha, namun juga dapat menimbulkan perubahan di berbagai bidang seperti pendidikan dan beragam mata pencarian. Kesimpulan, industri dapat memengaruhi berbagai aspek sosial, termasuk komunikasi, stratifikasi sosial, kelompok minoritas, keluarga, pemerintah, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi sosial dari industri dan mencari cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan industri. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebih kami maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.